membaca firman-Mu Tuhan dan kami bisa merenungkannya. Namun ya Tuhan, kami bersyukur di dalam Kristus, lebih daripada itu kami bisa melihat keindahan Tuhan lewat firman-Mu. Oleh karena itu kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami hendak sekali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami tidak mau melompat Tuhan untuk kami kemudian melakukannya. Tapi kami mau supaya firman-Mu Tuhan sungguh membawa kami melihat kemuliaan-Mu, keindahan-Mu, dan terlebih lagi kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, pada waktu kami mau melakukan firman-Mu, sungguh kami boleh melakukannya dengan hati yang penuh syukur karena kebaikan Tuhan atas kami. Kasih setia Tuhan atas kami tidak berkesudahan. Kami bersyukur untuk waktu ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Juru Selamat, penebus kami yang hidup dan yang mengasihi kami untuk selama-lamanya, nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum nanti kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Tema kita hari ini adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, saya disampaikan bahwa di dalam beberapa minggu ini kita sedang merenungkan tentang perumpamaan-perumpamaan. Boleh mungkin dibantu untuk slide ayat-ayat firman Tuhannya. Saya akan membaca ayat yang ke-14. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian 15, begitu selanjutnya sampai dengan ayatnya yang ke-30 ya. Kita bergantian. Perumpamaan tentang talenta, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia bilang, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, dia menjalankan uang itu, lalu berolehlah laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai tempat di mana Tuan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melihat keindahan Tuhan di dalamnya. Dan pada akhirnya boleh taat kepada Tuhan. Karena kasih setianya lah yang menopang dan memampukan kita untuk hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, satu kali anak saya pulang, anak saya sepasang, kakaknya, kokonya yang paling besar pulang, dia bawa snack buat adiknya. Kami tahu betul uangnya, kami tahu betul jajannya, berapa yang dia miliki, tapi satu kali dia dengan sukacita dia bawa pulang snack. Saya tanya, wah banyak uang nih gitu ya, dari mana nih? Dia bilang, adalah ya. Jadi ini beli buat siapa? Ya mau makan lah katanya. Tapi saya masih penasaran ya, ini uang dari mana nih? Kita nggak pernah kasih dia, nggak pernah titip dia juga. Tapi dia bilang, ya saya mau berbagi sama adiknya, sama papi mami juga. Tapi saya desak lagi ya saudara ya. Dari mana nih uangnya nih? Gak apa-apa, papi gak marah kok. Cuma mau tahu aja. Dia bilang, iya saya bantu teman buat PR, dia kasih saya uang. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, apa yang mau saya sampaikan adalah dia merasa bahwa dia sudah bisa menghasilkan uang. Dan dia merasa bahwa dia sekarang bisa jajanin adiknya. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi saya kira-kira harus berkata apa nih kepada anak ini? Bagus nak, bantuin kerja PR temanmu. Atau bagus nak, kamu bisa menghasilkan uang sejak dari ya usianya kelas 2 SMA ya. Apa yang akan Bapak Ibu katakan kepada anak ini kira-kira? Saya nggak tahu ya. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya cuma berpikir saja ya. Waktu itu mau marah juga, mau tegur apa begitu ya. Mau bilang senang juga. Saya rasa kok ada yang nggak tepat ya begitu ya. Ya bantu aja gitu ya. Kenapa harus ada upahnya begitu loh. Nah tapi saya coba lihat lebih dalam lagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya melihat bahwa karena dia merasa bahwa dia sudah menghasilkan sesuatu, maka apa yang dihasilkan itu adalah milik kepunyaannya dan dia bebas untuk memakainya. Nah, kira-kira itu yang saya coba gali lebih dalam ya. Nah, kemudian saya berpikir dia bawa ini sesuatu untuk adiknya, untuk kami di rumah makan. Nah, Bapak Ibu, seringkali ya ketika kita bicara atas nama untuk kebaikan ya, maka kita memperbolehkan diri untuk berkata engkau memiliki segala sesuatunya, apalagi yang telah engkau usahakan itu, dan engkau boleh pakai itu sesuka hatimu. Nanti ya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Nah banyak orang berpikir hidup ini sepenuhnya adalah milik kita. Kita bebas memakainya sesuka hati kita. Tetapi ada juga yang mungkin merasa tidak punya apa-apa yang berharga. Sehingga ya pasif dan tidak berbuat apa-apa. Kadang mungkin di dalam satu kerjasama, di dalam satu kelompok, dalam satu hal yang harusnya patungan misalnya begitu ya. Saya tidak punya, dia aja, kamu aja. Tetapi Bapak Ibu juga tidak sedikit yang tadi saya katakan kelompok orang yang demikian. Nah di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam bagian yang kita baca tentang talenta, menunjukkan Bapak Ibu bahwa sesungguhnya hidup itu dan segala sesuatunya yang ada diberikan kepada kita itu adalah sebuah pemberian. Sebuah kalau saya katakan titipan ya, mungkin sesuai dengan cerita yang tadi kita baca. Tapi intinya adalah
Segala sesuatu yang kita miliki sampai dengan hari ini, baik hidup kita, baik kepandaian kita, kita punya tenaga jasmani, kita punya harta, kita punya apapun yang kita anggap bahwa itu milik kita. Bahkan ketika kita berkata bahwa itu saya yang mengupayakannya, pada kenyataannya dan realitanya Alkitab mengatakan itu milik Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya adalah, kemudian apakah dengan segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita akan mempergunakannya untuk memuliakan Dia atau kemudian menguburnya baik-baik. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di dalam bagian yang kita baca, ya, dalam bagian ini kita bicara tentang talenta, ya Bapak Ibu. Ini terlalu kecil, bisa terbaca ya. Nah, kalau talenta sebenarnya Bapak Ibu penjelasannya, kalau di dalam satuan berat itu kurang lebih 34 sampai 36 kilogram ya. Jadi kalau kita ambil itu sebagai untuk perenungan di dalam aplikasi rohaninya, itu menunjukkan nilai yang sangat besar, kira-kira begitu ya. Itu secara literalnya. Lalu kemudian kalau nilai ekonominya, satu talenta itu sama dengan kurang lebih 6.000 dinar, di mana Bapak Ibu itu sama dengan 20 tahun upah gaji buruh. Nah, kalau gajinya dalam bentuk perak ya Bapak Ibu ya, kurang lebih itu 34 kilogram ya, dikali pada nilai perak pada waktu itu kurang lebih 422 juta. Banyak nggak Bapak Ibu? Hari ini aja masih banyak ya. Kalau kita punya kurang lebih hampir setengah M gitu ya. Apalagi di zaman itu. Artinya apa? Satu talenta saja itu sangat berharga. Ya, apalagi 5 atau 10 talenta. Jadi kalau kita bisa lihat di dalam kisah ini, sebenarnya apa yang dititipkan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang bukan kecil nilainya, bahkan sekalipun ketika ada orang yang menerima satu, ya. Artinya juga apa? Kita bisa maknai ini segala sesuatu yang ada pada diri kita. Kita nggak boleh mengatakan saya hanya, gitu ya, punya sekian. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kita, berapapun porsinya, itu bukan porsi yang kecil, porsi yang besar. Maka makna umum dalam perumpamaan ini adalah harta titipan dari Tuhan ya. Lalu penjelasannya itu adalah hidup, waktu, karunia, kesempatan, sumber daya. Bahkan banyak penafsir mengatakan karena ini bicara kerajaan surga, bicara tentang Injil itu sendiri Bapak Ibu. Maka aplikasinya adalah kita hanya yang menerima untuk mengelola dan bukan pemilik, ya, kira-kira demikian. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian awal daripada bagian yang kita baca, dikatakan bahwa perumpamaan tentang kerajaan surga ini seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, ya. Jadi kita lihat nih, mempercayakan hartanya maksudnya bagaimana? Mempercayakan hartanya Bapak Ibu, ini sebenarnya menyerahkan, memberikan, mempercayakan sesuatu kepada orang lain untuk dikelola. Maka ini bukan titipan sebenarnya ya. Tapi ini adalah sesuatu yang harus diteruskan, dikerjakan selanjutnya. Maka konotasinya bukan sekedar meminjamkan. Jadi Tuhan nggak ada itu kasih pinjam kita Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan kasih pinjam 3, kita harus balikin 3 gitu ya. Tidak, diupayakan, dikerjakan. Ya. Lalu kemudian di sana ada kata tahiprakonta, artinya harta miliknya. Nah, kita harus lihat bahwa apa yang diberikan ini bukan sebagian Bapak Ibu, ya. Baik sebagian kecil atau sebagian besar. Waktu kita baca kan mungkin ya dikasih 5, 2, 1, tapi dia masih punya 100 begitu ya.
Tidak, pengertiannya tidak demikian. Jadi ini adalah bicara tentang segala sesuatu yang ada, kepunyaan. Dan ini juga bukan hanya sekedar uang, tetapi seluruh kekayaan atau sumber daya yang ia punya. Nah, hanya diwakili ya. Nah, ini yang dimaksud dengan mempercayakan hartanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah satu gambaran ya. Tentu saja kita bicara tentang bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Maka John Piper mengatakan demikian, semua yang kita miliki itu adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian yang dimana kita tidak usahakan, tetapi diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Bahkan kemampuan kita untuk percaya dan melayani pun berasal dari kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita renungkan baik-baik akan kalimat ini, maka kita tahu bahwa segala sesuatu Bapak Ibu, termasuk iman kita, termasuk bakat kita, ya, ada sebenarnya perbandingan atau perbedaan antara bakat dan talenta ya Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak bahas untuk kali ini. Tetapi kita bicara tentang bahwa segala apapun yang ada pada diri kita, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, itu adalah atau awalnya berasal daripada Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu, apa yang firman Tuhan ingin kita hidupi pada pemberitaan pada pagi hari ini? Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apapun bentuknya itu, Tuhan mau itu dikelola, Tuhan mau itu diteruskan, Tuhan mau itu dibagikan, dilanjutkan, diberikan kepada yang lain. Kalau di dalam bahasa yang biasa kita temui di dalam kehidupan kekristenan adalah blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat, Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu dan saya hari ini melihat segala sesuatu yang ada pada kita. Yang pertama, apakah itu sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak spesial, padahal Tuhan memberi dengan kemurahannya segala sesuatu yang ada pada kita. Ya, biasanya apa yang Tuhan beri Bapak Ibu tidak ada yang cuma ya. Tidak ada yang cuma. Itu adalah segala sesuatu yang memang kita butuhkan, dan terlebih utama itu adalah sesuatu yang memang Dia mau kita kelola supaya kita bisa memuliakan Dia dan bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Apa masalahnya Bapak Ibu? Kenapa kita sulit untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini? Bapak Ibu, Tim Keller mengatakan demikian. Jika kenyamanan menjadi pusat hidup, itu namanya berhala Bapak Ibu. Solusinya bukan sekedar melepaskan kenyamanan, melainkan menjadikan Kristus lebih berharga daripada kenyamanan itu. Apa yang membuat kita sulit untuk kemudian melihat nggak ada yang saya punya, semua punya Tuhan? Apa yang membuat kita sulit dari situ kita beranjak kemudian apa yang saya punya yang Tuhan beri sama saya harus teruskan kepada orang lain dengan murah hati? Berhala kenyamanan Bapak Ibu. Kita mau itu tetap bertahta di hati kita. Maka segala suatu daya apapun demi mempertahankan rasa aman, kenyamanan itu di hati kita, maka kita akan menghidupinya. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari kita melihat lebih lanjut ya Bapak Ibu. Dari 3 hamba tadi, yang 2 dikatakan hamba yang baik dan setia ya. Bapak Ibu dikatakan baik kenapa? Karena dia adalah seorang atau 2 orang ini adalah seorang hamba yang berguna, bermanfaat, lurus,
tidak rusak begitu ya. Ini pengertian arti katanya. Untuk menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dan memberikan manfaat nyata ya. Ini orang Kristen seringkali dibilang omong doang begitu ya. Omdo. Mana nyatanya begitu ya. Kalau orang Kristen harus menjadi berkat, menjadi saksi, mana faktanya begitu ya. Tidak ada manfaat nyata. Seolah-olah iman itu sangat-sangat eksklusif, bukan hanya di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi cara hidup kita, lifestyle kita juga eksklusif. Sehingga itu tidak memberi manfaat nyata dan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu dikatakan juga hamba yang setia, artinya dapat dipercaya, teguh, konsisten, loyal. Bapak Ibu yang punya perusahaan, punya toko, punya pekerjaan, lapangan pekerjaan maksud saya. Kira-kira karyawan idaman itu seperti apa Bapak Ibu? Pasti yang seperti ciri-ciri ini juga kan ya? Kurang lebihnya begitu ya Bapak Ibu. Mau dia lurus, mau dia ikut seperti apa yang saya mau sebagai pimpinannya. Orang yang konsisten, loyal, jangan kerja di saya, kerja juga di sana, gitu ya. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu, ini adalah hamba yang tidak berkhianat, dapat diandalkan, terus-menerus taat kepada tuannya. Ada nggak ada tuannya, dia tetap mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Maka tuannya ketika pulang dan melihat hasilnya dia katakan, baik sekali, hai hamba yang baik dan setia. Tapi kita lihat yang satunya lagi, ya, dikatakan apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau dia jahat dan malas kok tuannya masih tetap mempercayakan satu Bapak Ibu. Ya kan? Kalau itu jangan dikasih gitu ya. Jangan dikasih. Tapi kita lihat Bapak Ibu, apa maksudnya jahat dan malas ya. Nah, ini berasal dari kata ponos, yaitu penderitaan, kesulitan, dan dipakaikan untuk menggambarkan sesuatu yang rusak, busuk, moral yang busuk atau kejahatan yang aktif. Dalam konteks ini bukan hanya sekedar nakal ya Bapak Ibu, tetapi seorang yang berhati jahat, tidak setia, tidak lurus, menolak kehendak tuannya. Dan dikatakan malas, artinya apa? Lambat, ragu-ragu, enggan, takut beresiko, penuh dengan alasan. Bapak Ibu dan saya pernah ketemu orang-orang yang seperti ini dalam hidup kita. Atau tadi kembali yang mempekerjakan orang. Gimana kira-kira? Kalau saya bisa kasih gaji yang sama, tapi bisa kerja 2 kali lipat, 3 kali lipat dari orang ini, saya ganti begitu ya. Ya dong. Saya mau yang efisien, saya mau yang bisa bekerja, ya nggak takut beresiko. Nah tuannya mengatakan ini kepada hamba ini. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu sekalian Tuhan, secara tidak langsung sebenarnya ini menggambarkan tadi kenyamanan. Berhala kenyamanan. Artinya apa? Orang ini takut untuk keluar melakukan sesuatu yang sebenarnya itu yang disukai oleh tuannya. Kenapa? Atas nama supaya tuannya tidak marah. Ya. Saya nggak kerja apa-apa. Kelihatannya baik ya, kelihatannya menjaga, tetapi sebenarnya tidak demikian motivasi hatinya. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat ya, kenapa dia bisa bersikap demikian ya. Kalau kita lihat apa yang sebenarnya menjadi masalah utama, sebenarnya
tentang pengenalan dia terhadap tuannya. Betul nggak? Ya. Dia mengatakan, Tuan, saya tahu engkau Tuan yang, apa dikatakan? Keras ya. Kalau di dalam bahasa aslinya. Dan seterusnya yang tadi kita baca. Maka saya menyimpan dan menimbun itu. Secara harfiah Bapak Ibu, hamba yang ketiga ini mengatakan, yang mendapat 1 talenta ini, memberikan penilaian kepada tuannya, bahwa tuannya adalah tuan yang keras, kasar, sulit, kaku, tidak lunak. Ya. Perkataannya kejam, ya, atau hatinya keras. Di dalam konteks ini, hamba yang malas ini menganggap tuannya seperti demikian. Bahkan menuntut banyak, tidak pengasih. Nah kita lihat ya, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, sebenarnya waktu kita bahas ini bukan lagi bicara soal kita dapat berapa, hasilnya berapa. Ini bukan bicara hasil, ya. Ini juga bukan bicara tentang bagaimana kita aktif melakukan sesuatu, bukan. Tetapi yang pertama-tama adalah bagaimana kita mengenal siapa pemilik daripada segala sesuatu yang ada pada kita. 2 orang hamba yang mengerjakan, meneruskan apa yang diberikan kepadanya. Wah, kalau saya bilang ini luar biasa, antusias, sukacita, menghasilkan sesuatu 1 kali lipat gitu ya. Maksudnya berlipat begitu ya. Dan waktu tuannya datang, mereka memberikan laporan dengan penuh semangat. Ini Tuhan ya. Tuhan kasih 5 jadi 10. Tuhan kasih 2 jadi 4 begitu ya. Kenapa? Karena dia tahu ya bahwa tuannya sangat senang sekali bahwa mereka bisa meneruskan apa yang dipercayakan. Kita lihat dasarnya bukan karena mereka ingin mencari perkenanan Tuhan, bukan karena bukan karena mereka ingin mencari pujian, menjilat begitu ya, bukan ya. Tetapi karena mereka mengenal Tuhan di mana mereka telah bersetia kepadanya. Karena kesetiaan mereka juga didasarkan kepada kesetiaan tuannya kepada mereka. Sehingga bisa loh sampai dipercaya seluruh hartanya ya untuk dikerjakan. Kalau nggak disayang, dipelihara, wah nggak mungkin demikian ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, memang budak, slave ya, doulos, itu di dalam zaman Tuhan Yesus ada beberapa kelompok ya. Ada doulos yang memang pekerja kasar, keras, tapi juga ada doulos yang mereka adalah pengatur rumah ya, pengatur milik daripada tuannya. Jadi ini mereka terus jenjang karirnya jelas gitu ya. Mungkin dari pekerja kemudian dipercayakan, lihat baik bagus. Tuannya juga pasti adalah tuan yang sangat-sangat baik. Jadi Bapak Ibu, doulos juga kalau kita bicara budak juga ada dalam kaitan dengan tuannya begitu ya. Ada yang dimerdekakan oleh tuannya dan dia pergi terserah, bebas. Dia mau mengabdi kepada tuan lain atau dia mau jadi orang bebas, tidak apa-apa. Tapi ada yang dibebaskan oleh tuannya dan dia berkata, no Tuhan, saya mau tetap sama Tuhan. Meskipun Tuhan sudah merdekakan saya mau sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan, mengalami kebaikan, kemurahan daripada tuannya. Dan dia seumur hidup sampai mati, dia bersetia kepada tuannya. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Matius 25
ayat 28-30 ini bingung ya. Ini bagaimana ini kita lihatnya. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah sebuah warning ya. Yang pertama, bagi mereka yang tidak mengerjakan, artinya apa? Tidak melakukan sesuatu terhadap apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya, atau malas, atau hanya menyimpan untuk diri sendiri begitu ya. Tapi juga menjadi warning ya bagi mereka yang melakukan semua pekerjaan tuannya itu dengan motivasi yang salah juga. Maka mereka boleh disamakan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ini satu warning ya, satu warning yang keras. Tapi prinsipnya adalah bahwa Tuhan memanggil mereka untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau mereka kerjakan lewat apa yang sudah diberikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau hamba tadi melihat tuannya begitu jahat, ya, Bapak Ibu, saya mau kita refleksi sedikit Bapak Ibu ya. Waktu kita melayani, baik itu di tengah keluarga kita, mengerjakan peran dan tanggung jawab, memakai kepandaian kita, memakai tenaga kita. Waktu kita mengerjakan semuanya itu, dan di dalam kaitannya kemudian kita sebagai orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, Bapak Ibu, waktu kita mengerjakannya itu di dalam motivasi hati yang bagaimana? Penuh ketakutan, kalau saya nggak kerjain Tuhan marah ini. Kalau saya nggak kerjain Tuhan pasti nggak berkati saya ini. Kalau saya nggak mengerjakan pasti ada konsekuensi yang buruk. Seperti itu? Saya sih nggak pernah bilang sama diri saya sendiri ya Pak Pendeta ya. Tapi hamba Tuhan saya sering gitu loh. Ayo melayani Tuhan supaya kau bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau tidak melayani Tuhan nanti kau dikutuk oleh Tuhan. Wah, jemaat waktu dengar saya bicara gini, tuh dengar hamba Tuhan. Jangan paksa-paksa saya melayani Tuhan begitu ya. Ya Bapak Ibu, dua-duanya sama-sama ekstrim ya, begitu ya. Yang satu adalah karena penuh ketakutan. Yang satu lagi udah nyaman nih hidup saya. Jangan tambah-tambah lagi ya. Cuantau, muse, kasih saya pelayanan. Masih banyak nih, mulai dualisme lagi ya. Pelayanan di gereja, kalau di rumah bukan pelayanan ya. Pelayanan di gereja, kalau tempat kantor bukan pelayanan. Wah Bapak Ibu, tadi kita sudah dari awal merenungkannya bahwa totalitas seluruh hidup kita. Pagi sampai ketemu pagi lagi. Di rumah, di gereja, dimanapun kita berada. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau pakai untuk melayani. Untuk menyatakan kehendaknya. Bapak Ibu, kalau masih ada di antara kita yang berpikir bahwa saya melayani karena takut ini, takut itu. Karena mungkin Bapak Ibu dan saya salah mengenal Tuhan kita. Kristus kita Bapak Ibu. Karena kita masih dipengaruhi oleh ketakutan yang luar biasa. Dan seharusnya bukan itu yang memotivasi kita untuk melayani Tuhan. Kristus yang adalah Tuhan kita dan kita hambanya Bapak Ibu. Apakah Kristus yang kejam? Kristus yang kejam? Tidak ya Bapak Ibu. Kristus yang kasar? Kristus yang memaksa Bapak Ibu dan saya untuk melayani Dia? No. Kristus adalah Tuhan yang baik Bapak Ibu. Tetapi di sisi yang lain Dia juga adalah hamba yang baik dan setia itu Bapak Ibu. Ketika kita melihat kepada Kristus Bapak Ibu, maka kita melihat bahwa seluruh hidupnya adalah pelayanan. Amin. Amin gak Bapak Ibu?
Seluruh hidupnya Bapak Ibu adalah pelayanan. Mulai dari inkarnasinya Bapak Ibu adalah satu spirit bahwa dia akan melaksanakan kehendak Bapaknya demi penebusan dan karya keselamatan. Dia melayani dunia ini. Di dalam kehidupannya Bapak Ibu, dia menyembuhkan orang sakit, dia menghampiri yang terpinggirkan, dia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Dia berduka dengan mereka yang berduka Bapak Ibu. Seluruh hidupnya adalah pelayanan. Di tempat yang terpencil dia pergi, ke kota dia pergi Bapak Ibu. Bahkan hanya untuk memenangkan satu jiwa yang kerasukan di daerah pekuburan itu. Dia datang dan sengaja ke sana untuk melayani orang ini. Bahkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika dia ditangkap dan berada di atas kayu salib, apakah dia berhenti melayani Bapak Ibu? No. Kepada penjahat di sebelahnya, ketika meminta Tuhan pulihkan aku, selamatkan aku, Kristus mengatakan hari ini juga engkau bersama aku dengan aku di Firdaus. Dia tidak lupa ibunya. Untuk pemeliharaan ibunya dia berikan ibunya untuk dirawat Bapak Ibu. Bahkan di atas kayu salib dia masih memberikan totalitas hidupnya untuk melayani. Kepada orang-orang yang menghukum dia, dari yang mengadili, menombak dia, memberikan mahkota duri. Bukankah Kristus berseru di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu, bahkan Yesus melayani ketika dia sendiri tidak ada orang yang melayani Bapak Ibu. Ketika dia berseru, aku haus. Kepada siapa dia meminta Bapak Ibu? Tidak ada objek. Hanya dia berkata, aku haus. Bahkan dia sampai berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia di dalam kesendirian, tapi dia masih peduli memberikan totalitas hidupnya. Tetapi ujung dari semuanya itu adalah kemuliaan dan kemenangan. Di mana dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dia telah menjadi hamba yang baik dan setia Bapak Ibu, yang sempurna bagi kita semua Bapak Ibu. Bahkan dia telah melayani Bapaknya, sehingga dia berkata, ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita melayani dengan segala yang kita miliki, bukan untuk disempurnakan dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan segala yang kita miliki yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena melalui pelayanan Kristus yang sempurna di atas kayu salib, kita telah diperkenan oleh Tuhan. Mari kita memberi hidup kita dipakai oleh Tuhan. Dengan murah hatinya kita memberi kepada orang lain Bapak Ibu. Apapun yang ada pada kita. Saya gak yakin kita gak punya sesuatu apapun. Itu kita sedang menghinakan Tuhan yang memberi berlimpahnya karunia kepada kita Bapak Ibu. Lihat orang-orang sekitar kita. Mungkin anak kita membutuhkan kehadiran kita. Telinga kita, mungkin orang tua kita yang sudah lansia membutuhkan kunjungan kita untuk mereka. Mungkin kita melihat tetangga kita membutuhkan sesuatu yang kita punya Bapak Ibu untuk kita berikan kepada mereka. Bapak Ibu katanya ya, kalau semua orang kaya di Indonesia berkumpul, mengumpulkan maksudnya ya, 1 juta aja gitu ya.
Kemiskinan tuh nggak ada Bapak Ibu di Indonesia. Minimal orang bisa makan di Indonesia. Makan yang layak. Kira-kira begitu ya. Tapi kenapa masih banyak orang yang terlantar bahkan mati karena kelaparan Bapak Ibu. Orang Kristen begitu banyak di Indonesia. Di manakah kehadirannya di tengah-tengah bangsa ini? Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan telah memberi dengan murah hati, maka Tuhan mau kita meneruskan dengan murah hati, bukan dengan syarat ya. Saya pernah Bapak Ibu satu kali di rumah makan, ada seorang mau memberi kepada pengamen ya Bapak Ibu ya, bukan pengemis ya. Sebelum kasih, saya tahu duitnya tuh 20.000 ya, 20.000. Wah, jarang lah memang yang kasih 20.000 ya, biasa 2.000, 1.000 gitu ya. Tapi waktu mau kasih Bapak, ingat ya, kamu jangan pakai buat minum, jangan pakai buat ini, jangan pakai buat ini. Saya bilang, syukur orang Kristen kenal istilah kasih. Apa itu kasih? Kasih ya kasih lah gitu ya. Kasih aja gitu, kasih. Ada lagi waktu di mobil, ini benar sama-sama orang Kristen juga begitu ya Bapak Ibu ya. Ada juga rekan hamba Tuhan gitu ya. Jangan kasih, kita sedang membiarkan kemiskinan ya. Nanti kita membuat mereka kebiasaan. Oke lah, saya nggak kasih betul Bapak Ibu. Itu betul, ada hukumnya juga dibuat begitu ya. Oh, di pinggir jalan, di mana. Tapi terus bagaimana? Kadang kita membuat dalih yang begitu banyak Bapak Ibu. Untuk kita tidak memberi dengan murah hatinya kepada orang lain. Saya nggak tahu hari ini siapa yang Bapak Ibu pikir bahwa dia membutuhkan pelayanan kita. Entahkah kehadiran kita mendoakan dia, mendengarkan pergumulannya, atau memang dia membutuhkan dana untuk sesuatu yang harus dia keluarkan. Apakah dia membutuhkan kesehatan, apakah dia membutuhkan Bapak Ibu sekalian di dalam profesi Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa tolong dia keluar dan mendapatkan itu. Tetapi mari Bapak Ibu, kita renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita, yang telah memberikan segala yang ada pada kita sampai hari ini dengan penuh kemurahan hati Tuhan. Tuhan gak bilang saya berkati kamu ya asal kamu beri ya persembahan ke gereja. Saya beri kamu berlipat ganda ya kalau kamu melakukan ini untuk saya, untuk gereja. No Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena semuanya sudah lunas. Tuhan berikan sudah segala-galanya lewat putranya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. 1 Petrus 4:10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya Tuhan udah kasih kepada kita porsinya masing-masing Bapak Ibu. Dari seluruh kelimpahan Allah kita sudah menerima segala-galanya. Saya mau kita bangkit berdiri, mari kita membaca bagian terakhir daripada firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ya karena Injil ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena Injil kita menyadari Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada pada kita. Termasuk yang saya pikir itu milik kita. Karena Injil kita dipanggil untuk membagikan dengan murah hati seluruh pemberian Allah yang ada pada kita demi kemuliaannya. Karena Injil kita melayani bukan lagi untuk mencari kasih dan perkenanan Allah, tetapi karena telah menerimanya di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwasannya Tuhan Engkau memberikan kami hak istimewa untuk kami bisa meneruskan apa yang telah kami sadari Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada pada kami adalah dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan sesuatu, bawa kami dekat ke salib-Mu Tuhan.
bahwa kami dekat kepada kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami merenungkan betapa hidup kami penuh dengan anugerah Tuhan, sehingga pada waktu kami hendak melaksanakan firman-Mu Tuhan, melayani seorang akan yang lain, melayani dunia ini, sungguh bukan dimotivasi karena ketakutan, melainkan karena kasih Allah yang menggerakkan kami, karena kasih Kristus yang mendorong kami untuk melakukannya. Semua demi hormat mulia nama Tuhan, dan biarlah bagian kami bersuka cita oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami mau juga menyerahkan untuk perjamuan kudus bentar lagi yang kami akan sama-sama laksanakan. Mohon Tuhan pimpin kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan.